Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabul Ahkam halaman 3. Hadatsana Yahya bin Ayyub. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Ayyub. Hadatsana Ismailu, yakni menghendaki siapa Yahya ibn Ja'far. Qala berkata siapa Ismail, akhbaroni menghabari padaku Ismail sopo al-Ala, yakni menghendaki Ismail ibn Abdurrahman. Anabihi dari bapaknya Ala, ana Abu Hurairah, ana Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, man barang siapa da'a yang mengajak dia, mengajak orang lain, ila hudan pada petunjuk, karena maka ada lahu bagiman minal ajri dari pahala, opo mislu ujuriman semisal beberapa pahalanya orang, tabi'ahu yang mengikuti siapa man hu padanya, la yang kusu tidak mengurangi siapa man, zalika pada demikian itu, min ujurihim dari beberapa pahala mereka, syai'an sedikit pun. Nabi bersabda, barang siapa yang mengajak orang lain untuk menetapi hidayah, menetapi petunjuk yang sudah tercantum dalam Quran dan hadis, maka orang itu mendapatkan pahala semisal pahalanya orang yang mengikuti dia, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi umpama kita ini bisa mengajak orang lain untuk menetapi Islam. Pertama diajarkan bab sesuci, cara mensucikan najis, berwudu, dia mau. Nah, sampai akhirnya bab sholat, orang yang kita ajak juga mau, pas dengan isinya Quran dan hadis. Nah, orang yang kita ajak ini kan dapat pahala karena menetapi dalil-dalil yang ada dalam Quran hadis, baik dalam sesucinya, kemudian wudunya, sholatnya, dan lain sebagainya. Orang yang kita ajak ini dapat pahala dari amalan yang dia kerjakan itu. Maka orang yang mengajak ini dapat pahala dari apa yang mereka kerjakan itu, apa yang dia kerjakan itu. Orang yang kita ajak mengerjakan sholat, maka orang yang mengajak juga dapat pahala sholat dari dia, tanpa mengurangi pahala orang yang diajak itu sedikit pun. Gitu. Nah, inilah polnya pahala orang yang mau mengajak orang lain untuk menetepi hidayah dari Allah. Nah, umpama mengajak orang lain tidak bisa, ya dari dalam diri kita sendiri, anak-anak kita, cucu kita, handai taulan kita sendiri, itu yang terutama. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka yang kita utamakan ya orang-orang yang masih menjadi family kita. Nah, adapun kok bisa amar ma'ruf, bisa mengajak orang lain juga mau lah, silahkan. Yang utama adalah keluarga kita sendiri, supaya sama-sama bisa netepi hidayah. Syukur-syukur gua bisa amar ma'ruf keluar, mengajak orang lain, bisa netepi Quran hadis. Wah, itu luar biasa.
Semakin banyak orang yang mengikuti, semakin banyak pula pahalanya. Waman dan barang siapa da'a yang mengajak dia ila dolalatin pada kesesatan, karena maka ada alaihi berat atas man orang yang mengajak, minal ithmi dari dosa opo, mislu asamiman semisal beberapa dosanya orang, tabi'ahu yang mengikuti dia, hu padanya man, orang yang mengajak itu. La yang kusu tidak mengurangi dia, zalika pada demikian itu, min athamihim dari beberapa dosanya mereka, syai'an sedikit pun. Nah, sebaliknya juga sama. Barang siapa yang mengajak orang lain ke arah kesesatan, mengajak keluar dari hidayah, nah, termasuk bagian dari kesesatan itu, mengajak maksiat, mengajak kufur kepada Allah, maka orang yang mengajak itu mendapatkan dosa seperti dosa orang yang berbuat kesesatan itu, nah, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau mengajak kesesatan juga mendapat dosa yang sama dengan orang yang berbuat sesat itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka sama-sama kita mendapatkan kiriman pahala, marilah kita mengajak orang lain untuk menetapi hidayah. Itu. Jangan sampai malah mengajak orang lain untuk berbuat sesat. Mungkin karena sakit hati, mungkin karena nggak cocok, akhirnya kita nggak mau netep hidayah lagi, terus ngajak orang-orang yang dalam keadaan iman untuk berbuat sesat lagi. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai. Kita usahakan kita banyak mengajak orang untuk menetepi hidayah Allah. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Amir bin Sa'din an abihi qala, berkata Abi, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal muslimin, sesungguhnya lebih besarnya orang-orang Islam, fil muslimin, di dalam kalangan orang-orang Islam yang lain. Apanya? Jurman, dosanya. Ikuman orang sa'ala, yang minta dia, yang minta atau bertanya, bertanya dia, an amrin, dari suatu perkara, lam yuharram, yang belum diharamkan apa perkara. Salah tadi tepatnya bertanya itu saja ya, bertanya. Fahurrima, maka diharamkan apa perkara, ala nasi, atas manusia, min ajli mas'alatihi, karena arah pertanyaannya man, Nabi bersabda, dosa yang paling besar, dosanya orang Islam
yang paling besar terhadap orang Islam yang lain adalah orang yang menanyakan suatu perkara yang belum diharamkan, kemudian perkara itu diharamkan karena pertanyaan orang itu. Maka orang yang menjadi sebab haramnya sesuatu itu menjadi mendapatkan dosa yang besar. Karena begitu orang lain berbuat itu dosa, maka dia dapat kiriman dosa juga. Itu. Nah, ini terutama adalah ketika zaman tasyri'. Zaman tasyri' itu zaman pembuatan syariat, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sekarang sudah jelas halal haram sudah jelas. Kalau sekarang itu. Kalau zaman Nabi ya terbukti betul yang tadinya nggak haram, terus ada yang bertanya menjadi haram karena pertanyaan dia. Nah, ini maksudnya adalah orang yang bertanya secara paksa, memaksa yang sebenarnya tidak ada hajat apapun, tidak ada keperluan apapun, akhirnya diharamkan. Itu. Tapi kalau bertanya itu sifatnya untuk mendapatkan kefahaman atau untuk kemaslahatan, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Seperti zaman Nabi ada sahabat yang bertanya tentang arak, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir dan seterusnya. Mereka bertanya begitu maksudnya untuk kemaslahatan. Nah, itu nggak termasuk dalam dalil itu. Tapi yang dimaksud dalilnya adalah orang yang bertanya nggak ada tujuan, nggak mempertimbangkan kemaslahatan, pokoknya asal bertanya nggak ada niat. Nah, itu masuk dalam hal ini. Nah, kalau zaman sekarang sudah aman karena sudah halal haram sudah jelas. Itu tinggal kita menyikapi saja. Jangan sampai apa yang sudah diharamkan oleh Allah Rasul kita belum tahu, atau kemudian ada orang yang menanyakan, kemudian kita dikasih tahu, kita jadi bertawa kamu dosa besar ini. Saya belum tahu, saya berbuat gara-gara pertanyaanmu jadi haram, akhirnya saya nggak berani. Kamu dosa besar. Itu salah penerapan, salah penerapan. Kalau memang sudah dari Allah Rasul haram, ya kita harus menyesuaikan. Walaupun kita dulunya berbuat itu karena tidak tahu, ya kita harus bisa ridho menerima hukum dari Allah dan Rasul. Seperti zaman sebelum ngaji, kita nggak ngerti kalau riba itu haram, sehingga kita berbuat riba. Ada teman atau ada tetangga minta pinjaman atau ingin pinjam uang, kita kasih 1 juta, tapi nanti kembalinya 1.200.000 loh ya. Nah, umpama kita belum tahu dalilnya. Kemudian kebetulan ada teman yang loh itu nggak boleh, itu haram, wah mosok. Nah, begitu kita ngaji tahu dalilnya, maka jangan menyalahkan orang yang bertanya tadi atau menyalahkan tadi. Maka kita harus menyesuaikan karena memang itu hukumnya haram betul. Nah, kalau kita melanggar malah kita sendiri yang dosa. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau sudah jelas kita kok berhenti, ya sudah itu urusan yang lalu, urusan kita dengan Allah. Kalau kita tobat betul ya diampuni oleh Allah. Adapun orang yang mengulangi lagi, sudah tahu haramnya kok mengulangi lagi, nah maka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu tahu ya sudah harus tobati, jangan diulangi lagi. Hadatsana Amr bin Utsman, hadatsana Al-Walid anil Auza'i an Abi Ammarin an Abdullah bin Farrukh an Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aku Nabi
iku sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak turunnya Adam. Aku nanti menjadi sayyidnya, pemimpinnya anak Adam. Wa awwaluman, dan pertama kalinya orang, dan syakku, yang pecah, anhu dari man, opo, al ardu, bumi. Artinya pertama kalinya orang yang dibangkitkan dari kubur. Pertama kalinya orang yang dibangkitkan dari kubur. Wa awwalu syafi'in, dan pertama kalinya orang yang memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan pertama kalinya orang yang disyafaatkan. Artinya diterima syafaatnya. Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam, saya nanti akan menjadi pemimpin anak Adam. Yang paling depan itu adalah Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Dan akulah orang yang pertama kali bangkit dari kubur. Yang nanti bangkit dari kubur ya saya ini. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in, sayalah orang yang pertama kali yang memberi syafaat dan pertama kalinya orang yang diterima syafaatnya. Nah, ini termasuk manakibnya atau ketinggian derajatnya Nabi Muhammad, melebihi nabi-nabi yang lain. Nah, itu. Maka kita harus bersyukur kalau bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau nanti kita ternyata ada kekurangan, selagi kita masih mengikuti apa yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah, kita pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur tidak atau tanpa syafaat dari Nabi, kita sudah bisa masuk surga. Harapan kita seperti itu. Hadatsana Muhammad bin al-Fadli, hadatsana Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, an Yahya bin al-Harith an al-Qasim an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi iku qala, bersabda Nabi, man barang siapa ahabba, yang senang dia, lillahi, karena Allah, lillahi, karena Allah, wa abghadha, dan marah dia, lillahi, karena Allah, wa a'ta, dan memberi dia, lillahi, karena Allah, wa mana'a, dan mencegah dia, artinya tidak memberi, mencegah, maksudnya tidak memberi, lillahi, karena Allah, faqad istakmala, maka sungguh telah menyempurnakan dia al-imana, pada keimanan. Nabi bersabda, barang siapa yang senang karena Allah, senang pada orang lain karena Allah. Contohnya apa? Senang pada orang yang taat, senang pada orang yang ngaji, senang pada orang yang berakhlakul karimah. Nah, karena ngaji itu perintah Allah, karena akhlakul karimah itu perintah Allah Rasul. Nah, itu berarti senangnya karena Allah, bukan semata-mata karena wajahnya, karena fisiknya orang itu, bukan.
Tapi saya senang pada dia itu karena akhlaknya baik. Saya senang pada orang itu karena ketaatannya. Nah, karena ketaatannya, karena dia tertib di dalam menjalankan peraturan Allah Rasul, ibadahnya tertib. Nah, itu namanya cinta karena Allah, senang karena Allah. Wa abghadalillah, dan dia murka atau marah, benci pada orang lain juga karena Allah. Karena dia orang yang dibenci itu berbuat maksiat, karena kufur, bukan karena fisiknya. Wah, dia cacat, atau saya nggak senang pada dia. Tidak. Karena wajahnya yang jelek, bukan. Tapi karena kekufurannya. Karena kekufurannya. Walaupun ganteng, cantik, tapi kalau kufur, nah, kita wajib benci. Nah, benci kita kepada dia karena kekufuran dia, karena kemaksiatan dia kepada Allah. Nah, itulah namanya benci karena Allah. Nah, itu. Wa atalillah, dan dia juga memberi karena Allah. Memberi karena Allah itu gimana? Memberi karena memang niat mencari ridho Allah, dan itu hak dia untuk diberi. Contohnya sebagai amil, memberi pada orang miskin, karena itu perintah Allah, itu hak dia. Niatnya untuk cari pahala, itu namanya karena Allah, ingin cari pahala. Demikian juga mencegah, juga karena Allah. Mencegah karena Allah, bagaimana contohnya? Tidak mau memberi karena dilarang oleh Allah. Nah, ini nggak bagian zakat ya. Ini bukan salah satu asnaf yang bisa menerima zakat. Nah, maka tidak dikasih. Tidak dikasih. Nah, itu contohnya mencegah karena Allah. Bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Wah, ini nggak boleh menerima zakat ya, maka ini nggak boleh ini dikasih. Nah, walaupun miskin, tapi menurut aturan nggak boleh menerima zakat karena dia termasuk keluarga Nabi Muhammad contohnya. Nah, maka nanti dikasih dari jalur lain atau dari sumber lain, bukan zakat tapi dari yang lain. Gitu. Nah, itu termasuk mencegah karena Allah. Atau mencegah dalam hal tidak membolehkan. Kamu nggak boleh ke sana, itu larangan Allah, itu termasuk mana alillah. Nah, kalau tadi mencegah itu tidak memberi, demikian juga mencegah orang lain agar tidak menerjang larangan Allah. Atau mencegah orang lain karena ingin menganiaya, dihalang-halangi, nggak boleh, itu haram. Nah, itu namanya mencegah karena Allah. Orang yang bisa berbuat itu semua, itu berarti sudah menyempurnakan keimanannya. Karena apa? Semua disandarkan pada karena Allah. Disandarkan pada karena Allah. Nah, bukan semata-mata hawa nafsu, bukan semata-mata nuruti karep, atau karepnya hati, kehendak hati, bukan, tapi semata-mata disandarkan kepada Allah. Cara dalil gimana? Oh, boleh kerjakan. Oh, ini nggak boleh. Walaupun hati kita tuh kasihan, tapi karena nggak boleh, ya sudah dilarang. Nah, dan lain sebagainya. Semoga kita bisa menetapi ini semua. Haddatsana Musaddadun anna Yazid bin Zurai'in, sesungguhnya Yazid bin Zurai'in, wa Yahya bin Sa'idin, dan Yahya bin Sa'id, iku haddatsahum, bercerita keduanya, Yazid dan Yahya, hum pada mereka murid-muridnya, termasuk Musaddad. Qala, berkata keduanya, Yazid dan Yahya, hadatsana Auf. Qala, berkata Auf, hadatsana Kusamatu bin Zuhairin. Qala, berkata Kusama, hadatsana Abu Musa al-Asy'ari. Qala, berkata siapa? Abu Musa. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, iku khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, Adama, pada Nabi Adam,
Min qabdatin, dari genggaman. Qabdaha, yang menggenggam siapa Allah pada genggaman. Min jami'il ardi, dari kesemuanya bumi, kesemuanya tanah. Jadi Allah telah menciptakan Nabi Adam dari genggaman tanah yang diambil oleh Allah dari semua bumi. Itu diambil oleh Allah, dikumpulkan jadi satu. Faja'a, maka datang, artinya lahir, sopo banu Adam, anak Adam, anak turunnya Nabi Adam, ala qadaril ardi, atas kira-kiranya bumi. Ja'a, datang, minhum, dari mereka, anak Adam, sopo al-ahmar, yang merah, kulitnya berwarna merah, wal abyadu, dan putih, wal aswad, dan hitam, wa baina dzalik, dan diantara demikian itu antara merah, putih, dan hitam, wasahlu, dan mudah, wal haznu, dan sulit, wal khabithu, dan jelek, artinya kafir, wat thayyibu, dan baik, maksudnya iman. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam dari genggaman tanah yang diambil dari semua bumi, semua jenis bumi yang ada, jenis tanah yang ada. Jadi ada bumi yang hitam, tanah berwarna hitam, berwarna putih, merah, yang tandus, yang subur, yang berbagai macam tanah diambil semua oleh Allah. Diambil menjadi satu genggaman, kemudian diciptakanlah Nabi Adam. Diciptakan Nabi Adam. Nah, karena Nabi Adam itu dibikin dari semua jenis tanah, maka akhirnya anak turun Adam itu ya punya sifat sebagaimana sifatnya tanah. Sebagaimana sifatnya tanah. Ja'a minhumul ahmar, ada sebagian dari mereka anak Adam, ada yang kulitnya berwarna merah. Ini berarti dulu dari tanah yang berwarna merah, tanah abang, tanah merah. Ada yang berwarna putih, ada yang kulitnya berwarna putih, seperti orang Cina, Jepang, Korea. Wah, itu rata-rata putih. Kok ada Cina kok kulitnya hitam, wah itu Cina gosong itu namanya. Itu ada yang hitam, wah hitam ini Afrika, seperti Ethiopia, kemudian Afrika Selatan, Kongo, wah, itu rata-rata hitam, rata-rata hitam. Dan ada yang di antara itu, antara putih dengan merah, nah, putih kemerah-merahan ada. Ada yang antara putih dengan hitam, dikatakan putih yang enggak, hitam yang enggak. Seperti orang Indonesia ini kulitnya sawo mateng atau sawo bosok, enggak? Itu antara hitam dengan putih, nah, dan sebagainya. Itu dari segi warna kulit. Dari segi sifat atau haliah atau tingkah laku, akhlak juga begitu. Ada yang gampang, wasahlu, ada yang gampang. Gampang itu ya mudah diarahkan, mudah menerima nasihat, mudah segala urusan itu dia nggak sulit-sulit lah, gampang-gampangan. Nah, dilamar ya gampang menerima. Nah, contohnya itu segala urusan dia nggak mau macam-macam berbelit, nggak mau, gampang itu. Nah, ini berarti dulu dari tanah yang subur itu.
Ibaratnya tanah itu ditanami apapun gampang. Ada yang sifatnya sulit, wataknya itu keras, sulit. Menerima nasihat ya sulit, menerima ajaan yang bagian sulit, menerima saran sulit. Nah, dilamar ya sulit menerima, wah macam-macam. Nah, gampangnya itu kalau dikasih uang, dah itu gampang menerima kalau dikasih uang. Ini berarti dulu dari tanah yang mungkin ya tandus atau bagaimana. Wal khabith wa thayyib, dari akidahnya juga sama, berbeda-beda. Ada yang jelek yaitu kufur kepada Allah, ada yang baik yaitu iman kepada Allah. Nah, itulah sifat-sifat manusia akhirnya mengikuti seperti sifatnya tanah. Dan semua itu sebagai ayat Allah, sebagai ayat Allah. Umpama semua dibuat sama semua ya bisa, tapi dengan berbeda-beda sebagai ayat bukti kekuasaan Allah. Ternyata sama-sama manusia, Allah menciptakan berbeda-beda, bermacam-macam sifat dan sebagainya. Hadatsana Abdullah Al-Qanabi an Malik an Zaid bin Abi Unaisah an Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab akhbarahu, menghabari siapa Abdul Hamid kepada Zaid bin Abi Unaisah an Muslim bin Yasarin Al-Juhani anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab iku su'ila, ditanya siapa Umar bin Khattab an hadil ayat, tentang ini ayat surat Al-A'raf 172. Wa'il, dan ketika itu, ayatnya ini, akhadha, mengambil, sapa rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Artinya mengambil itu mengeluarkan min bani Adam, pada anak turun Adam, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka. Walaupun mereka, tapi prakteknya yang diusap punggung ini adalah Nabi Adam. Qala, berkata siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, qara'a, membaca sopal kok Nabi al-ayata, pada ayatnya oleh kok Nabi, gurunya Imam Abu Dawud, Abdullah Al-Qanabi, dibaca ayat itu. Faqala, maka berkata sapa Umar radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar aku Umar, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila, ditanya siapa Nabi, anha, tentang ayat itu. Jadi Umar ditanya tentang ayat ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ceritakan Muhammad, ketika itu Allah mengeluarkan anak turun Adam dari punggung mereka. Terus Umar menjawab, oh saya pernah mendengar Nabi ditanya tentang ayat itu. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, azza, yang maha perkasa, wa jalla, lagi maha agung, iku khalaqa, menciptakan siapa Allah, Adam, pada Nabi Adam. Summa masaha, kemudian mengusap siapa Allah, zuhrahu, pada punggungnya Nabi Adam, biyaminihi, dengan tangan kanan Allah. Fastakhraja, maka mengeluarkan siapa Allah, minhu, dari Nabi Adam, dzurriyyatan, pada keturunan atau anak turun. Faqala, maka berfirman Allah, khalaqatu, menciptakan aku,
haula'i pada mereka anak turun lil jannati untuk surga, wa bi amali ahli jannah dan dengan amalan ahli surga, iku ya'malun akan beramal mereka. Nabi menjawab ketika ditanya ayat itu, Allah menciptakan Nabi Adam, telah menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah mengusap punggungnya, diusap oleh Allah punggungnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengeluarkan anak turunnya Nabi Adam dari Nabi Adam itu. Ini prakteknya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas punggungnya Nabi Adam oleh Allah diusap dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengeluarkan anak turun Nabi Adam yang waktu itu masih berupa arwah, roh. Setelah anak turunnya dikeluarkan, Allah berfirman, aku menjadikan semua ini, anak turun Adam ini, aku jadikan sebagai penghuni surga. Nah, sebagai penghuni surga. Dan mereka nanti akan beramal amalan ahli surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Summa masaha, kemudian mengusap siapa Allah? Zuhrahu pada punggungnya Nabi Adam. Fastakhraja, maka mengeluarkan siapa Allah? Minhu, dari Nabi Adam, dzurriyatan, pada anak turun. Faqala, maka berfirman Allah, khalaqtu, menciptakan aku, haula'i, harokatnya diperbaiki, haula'i, bukan ha'ala'i tapi haula'i. Haula'i pada mereka anak turun, keturunan itu, linnari, untuk neraka. Wa bi amali ahli nar, dan dengan amalan ahli neraka, iku ya'malun, akan beramal mereka. Kemudian Allah mengusap punggungnya Nabi Adam lagi yang kedua kali. Kemudian Allah mengeluarkan anak turunnya Nabi Adam yang waktu itu masih berupa arwah, roh. Nah, setelah itu Allah berfirman, aku menjadikan semua ini, menjadikan anak turunnya Nabi Adam yang kedua ini sebagai penghuni neraka. Dan mereka nanti akan beramal amalan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak masuk golongan ini. Nah, jadi sudah dinas oleh Allah, nggak bisa dirubah lagi, Faqala, maka berkata sapa rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, fafima, maka di dalam apa, al-amalu, amalan. Nabi, ya kalau semua sudah dinas oleh Allah, yang menjadi ahli surga sudah ditentukan oleh Allah, yang menjadi ahli neraka sudah ditentukan oleh Allah, ya terus apa kita beramal? Apa manfaatnya kita beramal? Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, iku idza khalaqa, ketika menciptakan siapa Allah, al-abda, pada seorang hamba, lil jannati, untuk surga, ista'malahu, maka mengamalkan siapa Allahu pada hamba. Mengamalkan itu membuat beramal siapa Allahu pada hamba, bi amali ahlil jannah, dengan amalan ahli surga, hatta yamuta, sehingga mati dia hamba, ala amalin, tetap atas amalan, min a'mali ahlil jannah, dari beberapa amalan ahli surga. Fayudkhilahu, maka memasukkan siapa Allah
pada hamba bihi sebab amalan al jannata ke dalam surga. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi gini, Allah itu ketika menjadikan seorang hamba menjadi calon ahli surga, nah, memang oleh Allah ini hamba ini akan dimasukkan dalam surga. Itu ketika dia hidup di dunia oleh Allah dibuat oleh Allah beramal amalan ahli surga sampai matinya tetap beramal amalan ahli surga. Ya mau ngaji, ya mau mengamalkan Quran hadis, akhlaknya sesuai dengan Quran hadis, ibadahnya pas dengan Quran hadis, dan lain sebagainya pas dengan Quran hadis, sampai mati dalam keadaan beramal amalan ahli surga. Mau mati baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Umur panjang digunakan untuk banyak ibadah. Punya harta untuk sedekah jariyah. Punya kemampuan otak yang cerdas, gunakan untuk mikir bagaimana supaya agama Islam ini berkembang. Dan sebagainya. Sehingga ketika dia sudah wafat, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Karena memang selama hidupnya oleh Allah dibikin beramal amalan ahli surga. Gitu. Nah, kadang-kadang dia oleh Allah diamalkan, dibikin beramal amalan ahli surga ini menjelang ajal. Nah, ketika masih muda, masih kecil, belum diamalkan atau belum dibikin oleh Allah beramalan amalan ahli surga. Masih mudanya itu suka mencuri, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, dan sebagainya. Sehingga orang itu melihat, wah ini kurang ajar, ini calon penghuni neraka ini, seakan-akan begitu. Namun karena cetaknya ahli surga, delalah, sebelum hayatnya dia mau tobat kepada Allah, mau tobat kepada Allah, akhirnya bisa memperbaiki diri, kemudian iman kepada Allah, mau ngaji, kemudian beramal, mengamalkan Quran hadis. Pas ajalnya tetap beramalan amalan ahli surga. Nah ini kita jangan sampai kalau melihat anak kita yang mungkin nakal atau mungkin ya menyalahi Quran hadis, jangan marah dulu, jangan memvonis wah ini calon neraka, jangan. Kita tidak tahu bagaimana qadar akhirnya. Kita husnudzon billah dan terus ngeramut, terus nasihat. Terus nasihat, terus keramut. Nah, harapan kita nanti di akhir hayatnya mau tobat, mau baik, cari pulian, sampai husnul khotimah tetap baik. Nah, itu. Maka jangan gampang memvonis. Sebaliknya, wa idza khalaqa, dan ketika menciptakan siapa Allah, al-abda pada seorang hamba, linari untuk neraka, ista'malahu, maka membuat beramal siapa Allah pada hamba bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka, hatta yamuta, sehingga mati dia hamba, ala amalin, tetap atas amalan, min a'mali ahli nar, dari beberapa amalan ahli neraka. Fayudkhilahu, maka memasukkan siapa Allah pada hamba bihi sebab amalan, dimasukkan an-naro, ke dalam neraka. Sebaliknya juga sama. Sebaliknya, ketika Allah menciptakan seorang hamba menjadi penghuni neraka, maka Allah akan membuat hamba itu beramal amalan ahli neraka, sampai matinya tetap beramal amalan ahli neraka. Nah, sehingga Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Nah, ini kadang-kadang
Allah mengamalkan atau membuat dia beramal amal ahli neraka itu tidak ketika muda atau ketika mau mati. Ketika masih muda tuh wah bahkan mungkin rajin ke masjid, rajin ibadah, sholat, ngaji, rajin. Nah, tapi karena cetaknya ahli neraka, delalah. Karena mungkin sakit hati atau karena faktor yang lain, nah, akhirnya dia rubah kefahamannya, akhirnya keluar dari agama yang hak, meninggalkan iman, menuju dolalah, sampai mati nggak bisa tobat, sampai matinya nggak bisa tobat. Nah inilah akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini hubungannya dengan pertanyaan rojul tadi, pertanyaan seorang laki-laki pada Nabi, apa fungsi beramal? Berarti surga atau neraka itu karena amalan kita. Banutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, maka pentingnya beramal. Kita harus terus beramal, karena surga itu akan kita masukkan amalan kita. Ketika kita beramal amalan ahli surga sampai pol mati begitu, nyawa kita dicabut dalam keadaan husnul khotimah, beramal amalan ahli surga, maka disitulah kita menjadi penghuni surga. Maka harus beramal, jangan jaga nih kodar. Alah, walaupun saya nggak beramal, kalau cetaknya seahli surga ya sana atau surga. Oh, nggak bisa. Ahli surga itu menjadi akan masuk ke dalam surga karena amalan dia sampai matinya beramal amalan ahli surga. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa surga atau neraka tergantung akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimih. Itu tergantung akhirnya. Semoga kita jadi ahli surga semua, tetap beramal amalan surga sampai husnul khotimah. Amin. Hadatsana Ahmad bin Hafsi bin Abdillah qala hadatsani Abi qala hadatsani Ibrahim bin Tuhman an Musa bin Uqbah an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir bin Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, uzina, telah diberi izin, sopo li aku, an uhaditha, untuk menceritakan aku, an malakin, tentang malaikat, min malaikatillah, dari beberapa malaikatnya Allah, min hamalatil arsy, dari para malaikat pembawa arsy, pemikul arsy. Nah, ceritanya, innama baina syahmati udhuni, sesungguhnya apa-apa di antara daun telinganya malaikat, ila atikihi, sampai pundaknya malaikat, iku masiratu sab'i mi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Nabi bersabda, aku telah diberi izin oleh Allah menceritakan tentang malaikat pemikul arsy-Nya Allah. Malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah, yang jumlahnya ada berapa? 8 malaikat. Ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, singgasananya Allah. Arsy-Nya Allah. Nah, jarak antara daun telinga dengan pundak, umpama kita ini daun telinga ini sampai pundak sini, itu jaraknya kalau ditempuh itu perjalanan 700 tahun. Luar biasa. Berarti pemikul arsy itu besar-besar. Dan antara telinga sampai pundak saja perjalanan
700 tahun. Bagaimana kalau sampai kakinya? Nah, berapa ribu, mungkin juta tahun ya kan? Nah, itu malaikat pemikul arsy seperti itu. Berarti manusia itu kecil banget. Kita ini manusia itu kecil banget. Nah, kita diceritai seperti ini tujuannya supaya apa? Menambah takwa kita kepada Allah. Nah, pemikul arsy-nya saja seperti itu, terus Allahnya bagaimana? Allahu Akbar sudah. Allah Maha Besar. Hadatsana Nabi, cerita padaku Imam Abu Dawud. Sapa Nabi an Malik an Abi Zinadi an Al-A'raji an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda Nabi, kullu bani Adam, tiap-tiap anak Adam yang sudah dikubur, sudah mati dan dikubur, iku tak kulu makan opo al-ardu, tanah, bumi. Setiap anak Adam yang mati dan dikubur itu semua badannya dimakan tanah. Illa kecuali ajbadzanabi, tulang ekor. Minhu, dari tulang ekor, khuliqa, dijadikan atau diciptakan siapa? Anak Adam. Wafi, dan di dalam tulang ekor, yurokahu, disusun siapa? Anak Adam. Nabi bersabda, setiap anak Adam yang sudah mati dan dikubur, itu anggota badannya dimakan oleh tanah. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dimakan semua oleh tanah. Kecuali tulang ekornya. Nanti anak Adam diciptakan kembali ya dari tulang ekor itu, disusun menjadi anak Adam secara lengkap, utuh lagi, itu ya dari tulang ekor itu. Anak Adam nanti akan dibangkitkan atau dijadikan kembali ya tulang ekornya itu bahannya. Hadatsana Musaddadun hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Abdullah bin Hasan qala hadatsani Ami, cerita padaku Abdullah sapa Ami, pamanku, paman dari bapak, rupane Ibrahim bin Muhammad bin Talhah an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man, barang siapa urida, yang dikehendaki opo maluhu, hartanya, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, faqatala, maka berperang dia, berperang untuk membela hartanya itu, kutila, maka dibunuh dia, fahuwa, maka man iku syahidun, orang yang mati syahid. Nabi bersabda, barang siapa yang hartanya itu dikehendaki oleh orang lain dengan tidak hak, tidak benar, dengan cara mau dirampas, mau diambil tanpa izin, digasap, dirampok dan sebagainya. Kemudian dia membela hartanya itu, berani menghadapi orang yang mau mengambil hartanya itu. Ternyata dia terbunuh dalam peristiwa itu, maka hukumnya orang itu sama dengan mati syahid. Orang yang gugur, orang yang meninggal karena membela hartanya yang sudah dia beli, yang sudah dia dapatkan, ternyata mau diambil, mau dirampas, mau dirampok, dia berani mempertahankan harta itu sampai akhirnya mati, maka matinya mati syahid. Itu padahal hartanya sendiri, apalagi dalam rangka membela aset-aset agama Allah, aset-aset sabilillah, masjid ataupun mungkin aula, tanah-tanah sabilillah. Ada yang mau ngerampas, kemudian dibelai sampai dia sendiri
terbunuh dalam pembelaannya itu, maka matinya mati syahid. Itu menunjukkan bahwa mempertahankan haknya, kepemilikannya yang sudah sah, benar, sampai mati itu oleh Allah dihargai, oleh Allah diberi pahala yang besar. Hadatsana Harun bin Abdullah hadatsana Abu Dawud At-Tayalisi wa Sulaiman bin Dawud, yakni mengendaki siapa Harun? Abu Ayyub. Sulaiman ini namanya, julukannya Abu Ayyub. Al-Hashimi an Ibrahim bin Sa'din an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Amari bin Yasir, Muhammad bin Amir bin Yasir an Talhah bin Abdullah bin Auf an Sa'id bin Zaidin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man barang siapa kutila yang dibunuh dia, duna malihi, di bawah harta dia, artinya terbunuh karena membela hartanya, fahuwa makaman, iku syahidun, orang yang mati syahid. Maka orang yang terbunuh gara-gara membela hartanya, maka itu mati syahid. Waman, dan barang siapa kutila yang dibunuh dia duna ali, di bawah keluarganya, artinya terbunuh karena membela keluarganya. Au duna dami, atau membela darahnya mas, artinya membela dirinya sendiri. Mau dirampok, dia membela dirinya sendiri. Atau karena saingan bisnis atau apa, di tengah jalan dicegat, mau dibunuh, dia membela diri. Au duna dinihi, atau di bawah agamanya, maksudnya membela agamanya karena iman, terus akhirnya diancam mau dibunuh oleh orang-orang musyrik. Fahuwa, maka man iku syahidun, orang yang mati syahid. Orang yang mati karena membela agamanya, membela dirinya sendiri, membela keluarganya maupun hartanya, itu hukumnya mati syahid. Maka kita, kalau agama kita netepi agama diganggu, selagi masih bisa dengan cara baik, ya kita baiki gitu. Ini adalah alternatif. Umpama kita berperang, itu alternatif terakhir. Jangan sampai nanti kita niatnya menutupi dalil ini ternyata malah menjadikan nggak lancar. Jangan. Diutamakan sekarang ini lewat budi luhur, saling komunikasi. Insya Allah kalau itu terjalin, insya Allah aman. Jangan sampai pokoknya lah, akhirnya malah menjadikan gak lancar. Dengan budi luhur, irama baik, insya Allah malah lancar. Gambarannya seperti orang ternak kambing. Nah, ternak kambing. Punya tetangga itu punya atau ternak ayam gitu ya, ternak ayam. Delalah tetangganya itu memelihara anjing yang galak. Anjingnya itu galak. Kita ternak ayam atau ternak kambing, ya tetangganya punya anjing yang galak. Maunya itu ganggu kambing saja. Terus diperingatkan supaya anjingnya di rantai atau apa, ternyata nggak mau, anjingnya dilepas dan sebagainya. Gimana ini caranya? Kita budi luhurnya bagaimana? Kalau tetangganya punya anak kecil kan seneng dengan anak ayam itu. Nah, kita kasih anak ayam. Kita kasih anak ayam 3 ekor atau 5 ekor atau berapa lah. Nah, gitu. Akhirnya kan anaknya tetangga
Karena itu senang dengan ayam yang kita kasihkan itu. Anaknya yang ngomong pada bapaknya, "Pak, saya punya ayam ini, anak ayam lucu-lucu ini. Anjingnya dirantai saja." Nah, aku ya. Akhirnya anjingnya dirantai. Nah, itu jangan budi luhur. Jangan budi asor. Wah, anjingnya diracun. Wah, nanti kita jadi urusan itu nanti. Nah, jadi urusan. Selagi dengan irama baik bisa, dengan irama baik kita betul, sehingga dengan tetangga itu tetap baik. Ya. Walaupun mungkin kita lapor kepada kepolisian mengganggu tetangga, wah ini mungkin kita dibenarkan menang, tapi kita punya musuh, tetap punya musuh. Nah, karena dengan tetangga sendiri kan nggak enak. Nah, maka dengan irama baik, insya Allah hasilnya lebih baik. Hadana Bundarun hadatsana Abdurrahman bin Mahdiin hadatsana Sufyan an Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab. Qala berkata siapa Tariq, awaluman pertama kalinya orang qaddama yang mendahulukan dia al khutbah pada khutbah hari raya qabla sholati sebelum sholat hari raya iku Marwan bin Hakam. Jadi pertama kali orang yang khutbah dulu sebelum sholat hari raya itu adalah Marwan bin Hakam. Sebelumnya nggak ada yang seperti itu. Sebelumnya yang ikuti sunnah Nabi. Nabi itu kalau hari raya sholat dulu baru khutbah. Nah, Marwan ini khutbah dulu sebelum sholat. Jadi khutbah baru sholat. Faqama maka berdiri sapa rajulun seorang laki-laki. Faqala maka berkata rajul li Marwan pada Marwan. Negur ini. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri nemui Marwan. Khalaftas sunnata. Khalafta telah menyelisih engkau as-sunnata pada sunnah. Pak Marwan, ini bapak ini enggak netapi sunnah. Sunnahnya itu sholat dulu baru khutbah. Tidak kok khutbah dulu baru sholat. Faqala maka menjawab siapa Marwan, ya fulan, wahai fulan, turika telah ditinggal apa-apa hunalika di sana. Artinya yang kamu omongkan tadi itu sudah nggak terpakai. Itu jadul itu. Kalau jadul ya begitu itu, sholat dulu baru khutbah. Lah sekarang adalah khutbah dulu baru sholat. Nah. Faqala maka berkata sapa Abu Sa'id, amma hadza adapun ini rajul iku faqad qada maka sungguh telah mendatangi dia ma pada apa-apa alaihi wajib baginya. Terus Abu Sa'id ngomong, wah rajul ini sudah mendatangi apa yang menjadi kewajiban dia. Sudah mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dia. Kenapa? Sami itu telah mendengar aku, Abu Sa'id, Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu bersabda Nabi, man barang siapa ro'a yang melihat dia mungkaron pada kemungkaran, fal yungkirhu maka hendaklah mengingkari dia pada kemungkaran biati dengan tangannya, dicegah pakai tangan, atau fal yughayir biati itu diawai sendiri, dirinya sendiri yang mencegah itu kemungkaran itu. Waman dan barang siapa lam yastati yang tidak mampu dia pakai tangan nggak bisa, dicegah pakai tangan nggak bisa, fabilisani maka dengan lisannya dia, maka diomongin. Mau dicegah pakai tangan dia nggak mampu, ya sudah pakai omongan. Atau bisa juga fabilisani dengan lapor kepada orang lain supaya orang lain itu memberi nasihat pada
orang yang berbuat kemungkaran tadi. Waman dan barang siapa lam yastati yang tidak mampu dia, fa biqalbi maka dengan hatinya. Wa dzalika demikian itu mengingkari pakai hati dengan hati, iku ad'aful iman lebih lemahnya iman. Lebih lemahnya iman. Saya telah mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran itu artinya tidak lebih sunnah, menyelisih sunnah, menyelisih Quran hadis, termasuk tadi Marwan bin Hakam mestinya kalau nuruti sunnah, ngikuti sunnah, mestinya sholat dulu baru khutbah. Lah ini kok khutbah dulu baru sholat, nyelisih sunnah. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka supaya mengingkari hal tersebut dengan tangannya, ditolak pakai tanupa, nggak boleh ini. Ditarik atau bagaimana, itu dengan tangannya. Atau maksudnya adalah diawai sendiri, langsung dicegah sendiri. Kalau tidak mampu, ya dengan lisannya. Pakai tangan nggak mampu, ya Pak, nggak boleh. Sunnahnya itu sholat dulu baru khutbah. Nah itu omongan. Atau dilaporkan pada orang lain yang bisa memberi nasihat. Dilaporkan pada orang lain yang bisa memberi nasihat. Soalnya kalau hanya diomong pada orang lain yang sama-sama tidak mau memberi nasihat, itu namanya ngerasani, menggunjing orang lain. Nggak boleh. Tapi kalau diomongkan pada orang lain yang bisa memberi nasihat, harapannya begitu, nah itu nggak ngerasani namanya. Itu namanya lapor supaya kemungkaran bisa dirubah. Wa man lam yastati fa biqalbi, kalau memang tidak mampu dengan lisannya, ya dengan hatinya. Dengan hatinya artinya didoakan agar tidak menyelisih sunnah. Didoakan agar tidak menyelisih sunnah. Didoakan yang baik-baik dan sebagainya. Nah, mengingkari dengan hati ini adalah iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Tapi masih mending daripada tidak sama sekali. Nah, jadi hatinya ingkar, nggak setuju, mendoakan. Nah, ya Allah berikan dia sadar, ya Allah berikan dia bisa bertobat. Contohnya itu. Tidak sama sekali, bahkan malah setuju, Bapak. Nah, daripada dayus membiarkan orang salah, dibiarkan saja. Atau bahkan sebaliknya malah diikuti, wah tambah nemen ini. Nah, masih mending mengingkari dengan hati. Hadzana Qutaibah hadatsana Hamad bin Zaid 'anil Mu'alla bin Ziyad raddahu, mengembalikan siapa Mu'alla pada hadis ila Muawiyah bin Qurrah. Mengembalikan artinya kalau ditanya, sampean kok bisa cerita hadis ini dari mana? Nah, dia kembali, oh yang menulis saya Muawiyah. Nah, maksudnya gitu rodam. Jadi mengembalikan itu maksudnya ya menceritakan bahwa saya dapat hadis ini dari Muawiyah. Roddahu mengembalikan siapa Muawiyah pada hadis ila Maqil bin Yasar. Nah, Muawiyah kalau ditanya, nah kamu dapat hadis dari mana? Oh, dari Maqil bin Yasar. Dia mengembalikan kepada Maqil bin Yasar. Roddahu mengembalikan siapa Maqil bin Yasar ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Muawiyah ditanya, kamu dapat dari mana? Dikembalikan pada Maqil bin Yasar. Maqil ditanya, kamu dapat dari mana? Oh, saya dapat dari Nabi. Itu praktek dari mengembalikan tuh begitu itu. Nah, Maqil mengembalikan hadis itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersabda Nabi, al ibadatu ibadah. Fil harji di zaman gegeran. Zaman gegeran. Suasana tidak kondusif karena perang, Bapak. Iku kal hijrah itu sebagaimana hijrah ilayah kepadaku Nabi. Hijrah ke Madinah. Jadi orang yang bisa merutinkan ibadah meskipun keadaan geger,
itu hukumnya sama dengan hijrah kepadaku Nabi, hijrah ke Madinah, pol pahala. Ini menunjukkan bahwa orang iman pasti mengalami zaman itu. Orang iman akan mengalami suatu saat akan mengalami hal itu, tapi pahalanya besar seperti zaman fitnah dulu. Karena Nabi ini sudah bersabda, orang iman akan mengalami zaman gegeran. Lah ibadah pada zaman gegeran itu, suasana yang tidak kondusif, banyak rintangan, gegeran dan sebagainya, itu ternyata pahalanya besar. Hadana Qutaibah tanah Laits bin Sa'din an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab an Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, waladzi demi zat nafsi diriku Nabi Muhammad biadi di tangannya, maksudnya demi Allah, la yushikanna niscaya hampir sungguh atau dekat sungguh, yang zila bahwasanya turun fikum di kalangan kalian sopo ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa, hakaman menjadi juru hukum muqsitan yang adil. Jadi hampir saja sebentar lagi kamu itu akan kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di kalangan kalian menjadi juru hukum yang adil. Fayaksiru, maka memecah siapa Nabi Isa, as-salibah pada salib, patung. Biasanya diletakkan di gereja patung, kemudian ada patungnya Bunda Maria, itu contohnya. Wa yaqtulun, akan membunuh siapa Nabi Isa al-khinzir pada babi atau celeng. Wa yadau, dan akan meletakkan siapa Nabi al-jizyata pada pajak. Meletakkan artinya membebaskan. Wa yadau, dan akan membebaskan siapa Nabi Isa, maksudnya bukan Nabi Muhammad, Nabi Isa al-jizyata pada pajak. Wa yafidu, dan lober itu aja maksudnya banyak. Opo almalu, harta la yaqbalahu, sehingga tidak menerima hu pada harta sopo adun seseorang. Nabi bersabda, demi Allah, Nabi Isa hampir saja turun pada kalian sebagai juru hukum yang adil. Dia nanti, Nabi Isa itu nanti akan memecah patung-patung, salib-salib yang ada di dalam tempat ibadahnya orang Nasrani, dipecahi semua. Demikian juga babi, celeng akan dibunuh semua oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga membebaskan pajak. Pajak di sini maksudnya ya kafir dhimmi. Membebaskan pajaknya kafir dhimmi. Maksudnya orang yang kufur itu hanya diberi pilihan satu, mau iman apa tidak. Kalau mau iman ikut, kalau nggak mau iman dibunuh oleh Nabi Isa. Kalau sebelum Nabi Isa turun, pilihannya ada dua, bayar pajak atau pilih iman. Kalau iman berarti nggak perlu bayar pajak, gabung langsung jadi orang Islam. Kalau nggak mau bayar pajak berarti harus mati. Nah, zaman dulu begitu itu. Nanti zaman Nabi Isa diterapkan kembali. Orang-orang Nasrani yang mengaku menyembah Nabi Isa akan dikasih dua pilihan. Awakmu dikasih satu pilihan, iman apa kafir. Kalau kafir berarti dibunuh oleh Nabi Isa. Kalau iman ya sudah, saya tak bayar pajak, nggak bisa, nggak ada pajak lagi. Berarti besok zaman Nabi Isa itu tidak ada kafir dhimmi. Nggak ada kafir dhimmi. Wa yafidul mal, dan harta nanti akan lober.
Jadi harta benda kan luber. Banyak. Sampai tidak ada yang mau menerima harta itu seorang pun. Saking sudah kayanya semua. Sudah kaya raya, apapun tercukupi, sehingga ketika ada orang bawa sedekah, nggak ada yang mau menerima. Alah, kalau di tempat saya seperti ini nggak usah dijual, Mas. Dikasihkan aja, nggak ada yang menompo. Nah, itu besok menjelang hari kiamat itu sampai seperti itu. Nah, moga-moga Allah paring kita semua bisa netepi agama Allah yang hak ini sampai husnul khotimah, sehingga kita menjadi ahli surga, tidak sampai mampir ke neraka. Soalnya nanti kalau nanti sampai kita tidak netepi agama yang hak ini, ya sudah, akan mendapat siksaan dari Allah, mungkin terpengaruh harta, ya toh? Terpengaruh harta, nanti tambah lama dekat hari kiamat itu, wah tambah harta, tambah banyak, orang kaya raya semua. Nah, bisa jadi kita terpengaruh harta. Nah, ini yang kita khawatirkan. Na'udzubillah min dzalik. Hadatsana Qutaibah hadatsana Abdul Aziz bin Muhammadin Anil Ala'i bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku waqafa, berhenti siapa Nabi, ala unasin, atas beberapa manusia, julusin yang sedang duduk. Faqala, maka bersabda Nabi, ala ukhbirukum, adakah tidak menghabari aku pada kalian, bi khairikum, dengan sebaik-baiknya kalian, min syarrikum, dari sejelek-jeleknya kalian. Suatu saat Nabi berhenti di dekat para sahabat yang sedang duduk. Terus Nabi bersabda, apakah kalian mau saya kabari mana di antara kamu yang paling baik dari mana di antara kamu yang paling jelek? Mau nggak kamu saya ceritai, karena kabar siapa yang paling baik dan siapa yang paling jelek? Kalau berkata siapa Abu Hurairah, fasakatu, maka diam mereka. Mereka diam termangu, bertanya, ini boleh apa enggak ya? Iya, kalau saya tergolong orang yang baik, kalau tergolong orang yang jelek, waduh, bahaya ini. Nah, mereka diam saja. Faqala, maka bersabda Nabi, dzalika, demikian itu pertanyaan, salasa marotin, 3 kali, sampai oleh Nabi diulang 3 kali. Mau enggak kalian saya ceritai, saya kabari orang yang paling baik itu siapa, orang yang paling jelek itu siapa? Kamu mau enggak? Faqala, maka berkata sapa rajulun, seorang laki-laki, bala, iya ya Rasulullah, oh siap, saya ingin dikabari Nabi. Akhbirna, menghabarilah engkau Nabi pada kami, bi khairina, dengan sebaik-baiknya kami, min syarrina, dari sejelek-jeleknya kami. Ceritakan pada kami Nabi, siapa di antara kami ini yang paling baik, mana yang paling jelek. Qala, bersabda Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian, iku man, orang, yurja, yang diharapkan, opo khairuhu, kebaikannya, wa yu'manu, dan diamankan, artinya tidak dikhawatirkan, opo syarruhu, kejelekannya man. Kemudian Nabi bersabda, ketahuilah bahwa sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan kejelekannya. Nah, itu namanya orang yang paling baik. Kebaikannya bisa diharapkan, kemudian tidak dikhawatirkan berbuat jelek. Itu namanya orang yang paling baik, ya seperti itu. Semoga kita bisa termasuk orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan kejelekannya, sehingga kita menjadi orang yang terbaik. Amin.
Wa syarrukum, dan sejelek-jeleknya kalian iku man orang la yurja, yang tidak bisa diharapkan apa khairuhu, kebaikannya, wala yu'manu, dan tidak diamankan, artinya dikhawatirkan, apa syarruhu, kejelekannya man. Sedangkan yang dimaksud sejelek-jeleknya kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kebaikannya nggak bisa diharapkan. Kalau sekarang itu contohnya angel, angel. Nah itu. Dinasihati kayak apapun, dikasih nasihat apapun, nggak bisa diharapkan kebaikan. Bahkan malah kejelekannya yang dikhawatirkan. Itu dekat dengan tetangga itu, tetangganya, ini jemuran ini harus saya awasi terus ini. Soalnya kalau dia lewat, waduh, bisa hilang ini celana saya. Nah ini sejelek-jeleknya kalian ya seperti itu. Orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, bahkan malah dikhawatirkan kejelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jadilah kita orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Ibnu Abi Adi an Humaydin an Anas, qala, berkata Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takumu, tidak terjadi opo as-saatu, kiamat, hatta la yuqala, sehingga tidak dikatakan fil ardi, di dalam bumi, apa yang tidak dikatakan Allah, Allah, lafaz Allah, lafaz Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di bumi ini tidak lagi dikatakan tentang kalimat Allah. Menyebutlah Allah, nggak ada lagi. Allahu Akbar, nggak ada lagi. Subhanallah, sudah nggak ada lagi. Pokoknya lafaz Allah itu nggak pernah disebut lagi di bumi. Itu kufur semua. Nah, kufur semua. Ketika orang di bumi sudah kufur semua, ya sudah, barulah terjadi hari kiamat. Itu terjadi hari kiamat. Maka kita yang sudah bisa ngaji seperti ini, supaya syukur, alhamdulillah. Berarti adanya orang iman, adanya orang bisa zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, itu sebagai orang Jawa bilang cagai jagat. Cagai jagat. Selagi nama Allah masih disebut, nama Allah masih disebut, masih dikumandangkan, maka kiamat nggak akan terjadi. Hadzana Qutaibah hadatsana Abdul Aziz bin Muhammadin anil Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda Nabi, badiru, bersegeralah kalian, atau cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, bil a'mali, dengan beberapa amalan, amalan yang baik maksudnya. Segeralah beramal amalan yang baik. Fitanan, pada beberapa fitnah, artinya sebelum datangnya fitnah. Kaki to'il lail, sebagaimana potongan malam, al-muzlim, yang gelap, al-muzlim, yang gelap. Yusbihu, pagi-pagian, sopo arrojulu, seorang laki-laki, mukminan, orang yang iman. Wayumsi, dan sore-sorean, siapa rojul? Kafirun, orang yang kafir. Wayumsi, dan sore-sorean, siapa rojul? Mukminan, orang yang iman. Wayusbihu, dan pagi-pagian dia kafirun, orang yang kafir. Yabi'u, menjual dia,
menjual dia rojul dinahu pada agamanya bi'arodin dengan harta minat dunia dari dunia, menjual hartanya atau dengan agama, menjual agamanya dengan harta dunia. Nabi bersabda, kalian segeralah beramal yang baik. Segera beramal yang baik, yang benar, perbanyak amalan yang baik. Sebelum datangnya fitnah yang bagaikan malam yang gelap. Artinya fitnah ini situasi yang kita nggak bisa membedakan mana ini iman, mana kafir, nggak bisa membedakan. Saking gelapnya fitnah. Di mana seorang laki-laki pagi itu keadaannya iman, sore sudah kafir. Atau sebaliknya, sore iman, pagi sudah kafir. Dia berani menjual agamanya dengan harta dunia. Menjual agamanya dengan harta dunia. Dan sebelum datangnya fitnah seperti itu, maka segeralah beramal. Beramal yang baik. Supaya kamu tidak terpengaruh dengan keadaan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa amal yang baik itu bisa mencegah fitnah. Kalau kita beramal yang baik, ibadah yang tertib, itu kan mencegah fitnah. Mencegah fitnah. Nah, kita usahakan beramal yang baik, yang banyak, silahkan diperbanyak. Karena dengan amalan ini nanti akan mencegah fitnah yang datang pada kita yang seperti itu bahaya. Itu pagi iman, sore sudah kafir. Sore iman, pagi kafir. Karena itu hawa nafsu dengan temannya sendiri dibunuh contohnya. Ya udah. Nah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang sengaja membunuh orang iman, nah udah. Dengan sengaja membunuh orang iman maka hukumnya kafir. Lah kita jangan sampai seperti itu, bahkan jangan sampai berani menjual agamanya dengan harta dunia. Enggak korup. Gitu. Nah, termasuk usaha kita supaya tidak terkena fitnah, memperbanyak amalan, baca Quran, sholat, tertibkan ngajinya, tertibkan ngamalnya, tertibkan infaknya, dan sebagainya. Supaya kita ditolong oleh Allah, bisa mendekat kepada Allah sehingga apapun yang terjadi tidak mempengaruhi keimanan kita. Hadana Abdullah bin Subah Al-Attar Al-Hashimi, hadana Mahbub bin Al-Hasan, hadana Khalid Al-Hadza an Muhammad bin Sirin an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, man barang siapa asyara yang isyarah dia, ala akhi atas saudaranya man, dengan saudaranya man, bihati tadi dengan besi. Besi itu bisa berupa pisau, pedang, linggis. La'anathu, maka melaknatihu pada man sopal malaikatu, malaikat. Barang siapa yang isyarah pada saudaranya dengan menggunakan besi, artinya ini mengancam. Jadi mengancam saudaranya dengan menggunakan besi, pisau, kemudian golok, pedang, atau kalau sekarang tembak, dengan tembak. Kalau kamu macam-macam saya tembak kamu, kalau kamu macam-macam saya sembelih kamu. Wah, maka orang yang mengancam itu, itu oleh Allah oleh malaikat dilaknat oleh malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa orang iman dengan orang iman itu haram darahnya. Gak boleh saling mengancam, gak boleh. Gak boleh saling mengancam. Pakai golok, pakai senjata, pakai tembak atau apa. Itu gak boleh. Orang iman dengan orang iman harus rukun. Hadatsana Muhammad bin Hasan As-Samti, hadatsana Khalaf bin Khalifah an Abi Hashim an Ibnu Buraidah an Abi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, al-qudatu, beberapa juru hukum, iku salah satu 3 golongan.
Jadi juru hukum itu terbagi tiga. Juru hukum terbagi tiga. Tiga jenis atau tiga orang. Wahidun, yang satu iku fil jannah, di dalam surga. Wa tenani, sedangkan yang dua iku finari, dalam neraka. Nah, terbagi tiga ini, juru hukum terbagi tiga ini, itu yang satu masuk surga, sedangkan yang dua masuk neraka. Juru hukum kan ada tiga, juru hukum terbagi tiga. Yang satu masuk surga, yang dua masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa ammal ladzi, adapun yang maksudnya adapun juru hukum fil jannah, di dalam surga, iku farajulun, seorang laki-laki, arafa, yang mengetahui dia al-haqqa, pada barang hak, kebenaran, faqadha, maka menghukumi dia bi, dengan hak. Itu surga itu. Adapun yang termasuk ahli surga, juru hukum yang menjadi ahli surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui barang hak, ngerti aturan, ngerti dalil, ngerti rujukannya, kemudian dia menghukumi dengan hak itu, tidak nyimpang, tidak terpengaruh dengan suap dan sebagainya. Nah, dia menghukumi dengan hak itu, walaupun disuap nggak terpengaruh, atau sebaliknya, walaupun dikasih macam-macam barang nggak terpengaruh. Nah, itulah nanti akan masuk surga, karena dia menghukumi dengan hak, dan akhirnya dengan hak pula. Nah, dia menghukumi, tahu barang hak, kemudian dihukumi dengan hak itu pula. Warajulan, sedangkan seorang laki-laki arafa, yang mengetahui dia al-haqqa, pada barang hak, fajaro, maka menyimpang dia. Menyimpang itu ya nggak ada tepi haknya. Fil hukmi, di dalam hukum, bahwa maka dia rojul iku finari, dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, warojulu, dan seorang laki-laki kodo, yang menghukumi dia linasi, pada manusia, ala jarin, atas kebodohan, fahuwa, maka rojul iku finari, di dalam neraka. Nah, adapun yang masuk neraka, juru hukum yang masuk neraka, yaitu yang satu mengetahui barang hak tapi nyimpang, nggak mau menghukumi dengan hak yang sudah dia lihat itu, entah karena gara-gara yang salah itu anaknya sendiri, atau familinya sendiri, atau bukan familinya tapi ngasih uang. Wah, berarti juru hukum ini menerima suap, sehingga menghukumi nyimpang. Nomor dua, yang masuk neraka adalah seorang laki-laki yang berani menghukumi manusia padahal dia bodoh, nggak ngerti dalil, nggak ngerti yang benar bagaimana, dia nggak ngerti, tapi berani menghukumi. Maka orang yang kedua ini juga masuk ke dalam neraka. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kalau ngerti barang hak, kok ternyata ada suap, nah ini bahaya ini. Ini menjadikan kita nanti akan nyimpang, bahaya. Nah, harus diusahakan bisa menghukumi dengan hak seperti yang sudah diketahui itu. Jangan sampai nyimpang, atau jangan sampai belum ngerti hukum tapi berani menghukumi. Gitu. Dan bagaimana orang bodoh kok bisa masuk neraka? Padahal dia nggak ngerti ya, karena keberanian dia nggak ngerti dalil kok berani menghukumi. Nah, itulah kesalahan dia. Kalau nyimpang, jelas nyimpang. Nah, tapi orang yang nggak ngerti dalil ini mestinya ngaji dulu, mestinya belajar dulu baru menghukum. Ternyata enggak.
walaupun bodoh tetap menghukumi, walaupun nggak ngerti hukum tetap berani menghukumi. Nah ini bahaya. Nah ini yang harus kita perangi, maka ngaji kita harus berbanyak supaya kita tidak termasuk ahli neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi bapak-bapak yang di dapur jadi pengurus, jadi takmir masjid atau jadi ngurusi umat. Nah ini hati-hati betul, jangan sampai nanti kita salah di dalam menghukum. Nah, semoga Allah menjaga kita dari kesalahan, dari dosa, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat adil. Amin. Hadatsana Abdullah bin Yazid, hadatsana Haywa, hadatsani Yazid bin Abdillah bin al-Hadi, an Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith, an Busri bin Sa'idin, an Abi Qais, Maula Amr, bekas budaknya Amr bin As, an Amri bin al-As, anna sesungguhnya Amr iku sami'a, telah mendengar siapa Amr Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, idza hakama, ketika menghukumi, sopo al-hakimu, juru hukum, fajtahada, maka mempersungguh dia, summa asoba, kemudian benar dia, falahu, maka baginya hakim ajroni, 2 pahala. Ketika seorang juru hukum di dalam menghukumi itu berijtihad, sebelum menjatuhkan vonis, sebelum hukum dia berijtihad, tanya sana, tanya sini, dan sebagainya. Kemudian dia benar dalam menghukumi, pas sesuai dengan Quran hadis, maka dia mendapat 2 pahala, yaitu pahala benernya, yang kedua pahala mempersungguhnya itu, tidak gegabah. Wa idza hakama, dan ketika menghukumi siapa juru hukum, fajtahada, maka mempersungguh dia, summa akhta'a, kemudian salah dia, salah dalam menghukumi, falahu, maka bagi juru hukum ajrun, 1 pahala. Ketika juru hukum itu di dalam menghukumi itu sudah ijtihad dulu, mempersungguh, cari rujukan, tanya sana, tanya sini, kemudian kasusnya dipelajari betul, setelah dipersungguh dia menghukumi, ternyata salah tanpa sengaja. Akhto'a itu salah tapi tidak sengaja, maka juru hukum itu mendapat 1 pahala, yaitu pahala dari ijtihadnya itu, dari mempersungguhnya itu, tidak gegabah, tapi dilihat kasusnya bagaimana, kemudian tanya sana, tanya sini, cari dalil dan sebagainya. Ternyata begitu dihukumi, das, lah kok salah, oleh Allah dinilai salah, tapi kan tidak sengaja, maka dia tetap mendapatkan pahala 1, yaitu pahala dari ijtihadnya itu. Hadatsana Ahmad bin Sinan, hadatsana Muhammad bin Bilal, an Imran al-Qattan, an Husain, yakni mengendaki siapa Imran, ibnu Imran, Husain bin Imran maksudnya. An Abi Ishaq Asy-Syaibani, an Abdillah bin Abi Aufa, qala, berkata Abdillah bin Abi Aufa, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, iku ma'al qadi, beserta juru hukum, syaratnya malam yajur, selagi tidak menyimpang dia, selagi juru hukum itu tidak ada niat nyimpang, tidak niat tidak niat nyeleweng dari hukum yang sebenarnya, maka Allah itu akan bersama dia. Malam yajur, selagi dia tidak ada niat untuk menyimpang. Tapi faidha jaro, maka ketika telah menyimpang dia, wakalahu, maka menyerahkan siapa Allahu pada hukum, ila nafsi, pada dirinya, maksudnya oleh Allah diberatkan. Tapi ketika juru hukum sengaja nyimpang,
sengaja nyimpang, tidak mau bermusyawarah, tidak mau pokoknya nyimpang lah, maka oleh Allah perkara itu diserahkan pada dia sendiri. Artinya oleh Allah akan diberatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka usaha kita semua, apalagi bapak-bapak yang menjadi pengurus LDII, menjadi tokoh yang sering ditanya oleh umat, hati-hati betul di dalam menentukan hukum dan sebagainya, supaya kita tidak ditinggal oleh Allah, disengsarakan, diberatkan oleh Allah. Kita harus terus belajar, terus menggali dalil-dalil dari Quran hadis, sehingga suatu saat ada pertanyaan kita bisa menjawab dengan benar. Adapun kok masih salah, ya sudah serahkan pada Allah. Kita masih dapat pahala satu, yaitu dari ijtihadnya itu, mempersungguhnya itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian pengajian pada saat ini. Ada kata-kata ataupun ucapan yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kaji, apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.